mendekat, menjauh, menjauh, tangkap. Menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Berarti itu saya bagaimana? Ini adalah menyebarkan pemahaman menerapkan pengalaman budaya positif di sekolah atau diseminasi di sekolah. Lanjut, Pak. Konsep isi budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Ya, lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi atau pendidikan yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan profil pelajaran Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa, kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, ilusi guru bahwa bisa mengontrol murid, ya, itu salah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak mengajar. Ini adalah perubahan paradigma yang harus kita rubah. Stimulus respon dan juga teori kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Diubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya salah. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, dirubah menjadi tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah dirubah menjadi model berpikir menang menang. Dalam pelajaran IPA itu ada yang disebut apa? Saling bermanfaat. Oh iya. Simbiosis, mutualisme. Selanjutnya, nah ini disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan yang peserta. Jadi intinya, disiplin positif di sekolah ini adalah bagaimana menerapkan kesadaran dan tanggung jawab kepada peserta didik atas kesalahan. Bukan cara dengan ya kan? Kalau misalkan zaman dulu itu buku satu di rumah ada dua Pak. Ya, digabung pakai jidat. Pakai jidat. Tapi itu tidak akan menerapkan gerak terhadap peserta didik. Yang ada adalah peserta didik menjadi takut, trauma, kesal, marah, malu, dan lain sebagainya. Jadi disiplin positif ini untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap motivasi di tengah pesertanya. Macam-macam dari nilai-nilai kebaikan, ya, kebaikan universal. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan juga bertanggung jawab. Ini adalah kebutuhan dasar manusia.
Ini adalah macam-macam ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, pasti ya. Yang kedua penguasaan. Ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga kebebasan dan juga kesenangan. Nah di sini ada pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 IGSD Pelita Hati, sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang berpendapat? Jadi Doni itu meminta bekal secara paksa. Padahal dia pada salah satu motif dari dalam kebutuhan manusia. Ya, kira-kira ya, ibu mungkin ibu alasnya panggil Doninya ditanya, kenapa kamu sampai meminta bekal pada teman kamu, alasannya apa? Dan biarin dia mengeluarkan pendapatnya, apa alasan saya meminta bekal pada teman-temannya? Kan kalau si wali kelasnya udah tahu, oh dia berbuat seperti itu karena mungkin belum sarapan atau memang karena biasanya dia ingin makanan orang lain, jadi kita lihat itu alasannya. yang pertama hukum itu dan membuat rasa bersalah adalah posisi di mana kita paling bawah gitu ya, paling rendah. Karena anak itu dibuat menjadi malu, tertekan seperti yang tadi, kesal, marah, dan tidak ada efek jerahnya. Yang ketiga teman, kita memposisikan sebagai teman, bagaimana curhat seperti itu yang keempat memantau, dipantau dari bagaimana misalkan pendekatan yang terjadi. Yang terakhir manajer, nah nanti dengan caranya akan dijelaskan. Nah ini keyakinan kelas dulunya, jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda. Ya, kesepakatan kelas dibuat oleh kita setiap hari seharusnya. Misalkan Pak Ahmad masuk jam pertama di 7A, Pak Ahmad bikin dulu kesepakatan kelas. Kira-kira sekarang pelajaran TIK kita tidak boleh makan dulu di kelas ya. Kita tidak boleh ini, ya itu kesepakatan. Bisa ditulis maupun dibicarakan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ditempel di sekolah atau di kelas yang sama-sama kita yakini. Dan ini ciri-cirinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat ya, jadi jangan panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau bisa keyakinan kelas itu ada tanda tangan, misalnya beberapa dari KKM, KKIS, dan nah ini yang paling penting, segitiga restitusi. Bagaimana kita menjadi seorang manajer. Tadi 5 posisi kontrol dulu kan ada 5 ya. Yang pertama itu yang manajer dengan segitiga restitusi. Yang pertama, jika kita menghadapi masalah seperti kemarin saja topik ya, kita menghadapi masalah, ada yang manjat ke pagar keluar pagar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan energi. Gak apa-apa, seperti itu. Kamu manusia. Dan yang saya bangga ketika Ibu KS menghadapi masalah yang kembali juga ya, alhamdulillah ternyata segitiga restitusi ini sudah berjalan dari mulai menstabilkan identitas, tidak apa-apa, kita semua manusia, kita semua juga pernah melakukan kesalahan. Itu juga semua manusia. Distabilkan dulu identitasnya, ditenangkan, setelah ditenangkan, kedua validasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa melakukan seperti itu? Ya, terus kemarin juga kan saya dan topik coba, jujur aja dulu. Jujur, sadar kalau misalkan itu, ada siun juga, siun di waktu-waktu urusannya yang kemarin ya topik. Itu mas, ibu selaku BP, ibu mempunyai privasi tertentu. Ibu mau pengawan kos-kos, murid misalkan di luar-luar, kemudian speakeran, apalagi terhadap guru yang lain tidak. Jadi kita buat perjanjian dulu ya, dengan validasi tindakan
Alhamdulillahnya PPD SMP ini terjenjang, jadi bebannya tidak terlalu banyak. Yang masih kita sudah cerita kan kelas 7, kelas 8, ini kelas 9 kan nggak terlalu banyak. Tapi dengan menjalankan sendiri dengan institusi, saya berharap siswa itu punya kesadaran dan tanggung jawab terhadap permasalahan. Dan yang terakhir, keyakinan ditanyakan. Kira-kira dengan kamu tadi melakukan seperti itu, apa yang instansi tanya dulu? Jangan sampai antus sudah masih pakai saya. Masih. Maaf. Masih kecil, harus masih kecil. Ada yang termasuk ini. Ada yang institusinya nih, kita masuk. Ditanya keyakinannya. Oh iya, misalkan ibu bapak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Jika saya mengulanginya lagi, tanya lagi apa konsekuensinya kira-kira. Jadi berpihak pada muridnya. Kita tidak sudah langsungnya kan bisa kesiangan, tidak ditanya validasi. Aku saya mau ada di keliling bisa. Jadi kami pernah itu. Nah itu saya memposisikan sebagai murid. Tidak menstabilkan identitas, jauh langsung silakan. Kedua, membuat rasa bersalah. Misalkan kamu ke depan, tadi kamu ngapain? Karena ada kelas SMP-nya. Siapa di sini seksi kebersihannya? Ke depan, langsung kan ke satu. Nah itu kenapa? Jangan lupa berarti membuat rasa bersalah dalam perintah malu ya daripada anak-anaknya. Iya. Terakhir adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada yang mau ditanyakan ya Bapak? Oh, kalau tindakan untuk orang yang kayak siswa yang suka bajunya keluar-keluar itu langsung atau tidak langsung di sini atau bagaimana? Enggak ya? Ya, boleh. Kalau untuk biasa-biasa ketemu Iya. dari luar negeri bajunya Kalau misalkan di sudah stabilkan identitas juga lama ya bukan prosesnya lama. Kira-kira ada yang mau menjawab? ya saya yang tadi 3 tahapan tadi menghukum, terus apa lagi 2 tadi itu Atau yang membunuh sahabat itu, yang ketiganya jadikan dulu kita sebagai teman. Gitu. Tapi punya prinsip yang gini. teman, posisi kontrol teman, tapi dengan menerapkan segitiga Seperti resiko. ini. Kalau seandainya dalam waktu 3 kali ibu menemui kamu dalam keadaan seperti ini, tahu konsekuensi langsung hukuman berlaku. Ada lagi yang mau dihukum langsung Pak. Aku kejam banget. Aduh, kalau saya nah ini perlu kami jelas ya. Menstabilkan identitas itu dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa. Yang penting mah bantu banget ya kita stabilkan identitas dulu, tenangkan dulu murid, tenangkan dulu juga kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Validasi tindakan yang salah dengan menanyakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang terteliti. Dan yang terakhir adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Ini keyakinan apa yang kita percaya sebagai orang sama keluarga, apa nilai-nilai umum yang ya. Jadi ya, intinya budaya positif itu tadi yang pertama kita menempatkan 5 posisi kontrol dulu sebagai seorang manajer. Ya walaupun saya juga belum masih mencoba untuk
meja ya dengan memahami segitiga eksekusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Good. How are you today? Good? I hope you guys can feel enjoy and feel good today ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan keyakinan kelas kepada kelas 8. Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan atau kesepakatan kelas yang diyakini oleh kita semua. Ya. Jadi masing-masing kalian harus menyampaikan pendapatnya untuk keyakinan kelas ini. Paham? Yang pertama, kira-kira keyakinan kelas 8F apa? Keyakinan kelas apa? Kira-kira ada yang menyampaikan pendapatnya untuk keyakinan kelas kita? Ayo, coba tangannya. Apa? Ya, makan di kelas. Dilarang? Makan di kelas. Boleh, sampai ditulis. 1. Dilarang makan di kelas ya. Dilarang makan di kelas. Kedua, apa lagi? Apa lagi? Apa? Jangan buang sampah di kolong bangku. Betul, jangan membuang sampah di kolong bangku, please. Jangan membuang sampah, buang sampah boleh, jangan buang sampah di kolong bangku. Selanjutnya apa?
Tidak boleh apa? Kita kan punya rak sepatu nih di luar. Punya? Berarti ke kelas tidak boleh apa? Tidak boleh memakai sepatu. Iya. Sok tulis siapa? Yang mau nulis? Tidak boleh menggunakan sepatu ke kelas. Tidak boleh. Menggunakan sepatu ke kelas. Apalagi kira-kira untuk keyakinan kelas kita supaya efektif berjalan dengan efektif. Nah, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Ya, jadi yang kerja, yang piket, yang sapu-sapu jangan itu aja, karena sudah ada jadwal. Ya, sudah? Ibu rasa cukup ya. Jadi, keyakinan kelas 8F yang pertama dilarang makan di kelas. Setuju? Setuju? Jadi, kalimatnya bukan dilarang, kita perbaiki menjadi tidak boleh makan saat belajar. Ya, setuju? Kedua, jangan buang sampah di kolong lampu. Setuju? Satu ke keempat. Apalagi kira-kira untuk keyakinan kelas kita supaya efektif berjalan dengan efektif. Nah, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Ya, jadi yang kerja, yang piket, yang sapu-sapu jangan itu aja, karena sudah ada jadwal. Ya, sudah? Ibu rasa cukup ya. Jadi, keyakinan kelas 8F yang pertama dilarang makan di kelas. Setuju? Setuju? Jadi, kalimatnya bukan dilarang, kita perbaiki menjadi tidak boleh makan saat belajar. Ya, setuju? Kedua, jangan buang sampah di kolong lampu. Setuju? Mau di kolong lampu, mau di lantai, di teras, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketiga, tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Setuju? Karena main HP itu ada waktunya. Ketika pembelajaran HP-nya dimatikan. Tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Nomor 4, mendengarkan guru saat jam pelajaran. Setuju? Tapi kita harus fokus ya. Fokus pada saat guru sedang menjelaskan. Nomor 5, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Setuju?
Ya, jadi ini adalah keyakinan kelas dari kelas 8 yang harus kita yakini, sepakati, karena ini adalah hasil dari pendapat kalian semua ya, berarti harus diyakini dengan baik. Jika kalian melanggar, kalian harus mendapatkan konsekuensi. Ya, karena kalian harus sadar juga bahwa kita sudah memiliki keyakinan kelas. Setuju semuanya? Untuk lebih setuju lagi, kita harus mendapatkan tanda tangan dari ibu dan juga ketua kelas. Siapa nih ketua kelasnya? Ya, ini tanda tangan ibu. Boleh, Rizky, tanda tangan Rizky. Ini ketua kelasnya. Berarti sudah sah ya? Sah. Ya, baik, semuanya sudah sah? Dan kalian harus mengetahui ya, nanti keyakinan kelas ini kita tempel di tembok. Kita akan membuatnya lebih